Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Arinal Nursyad Hanum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk balik lagi nih, kita sharing-sharing. Untuk kali ini, saya coba akan mengangkat tema terkait dengan etika kepemimpinan, pedoman bagi kita semua. Di sini baik untuk calon pemimpin ataupun yang sudah jadi pemimpin atau manajer ya. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi pelanggaran-pelanggaran etika ini sering terjadi atau sering dilakukan oleh seorang pemimpin. Adapun diantaranya adalah seorang pemimpin mengucapkan atau berperilaku yang tidak pantas, semisalnya merendahkan orang lain ataupun melecehkan orang lain. Yang kedua adalah seorang pemimpin menunda pelayanan atau pemenuhan hak kepada orang lain. Selanjutnya adalah pemimpin bertindak sewenang-wenang atau zolim. Seakan-akan pemimpin ini memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan segalanya. Padahal itu tidak terjadi. Yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang. Di sini banyak atau terkadang pemimpin menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Ya, baik itu dalam pengadaan ataupun hal lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah di sini pemimpin terkadang atau suka memperlakukan orang lain itu tidak setara atau tidak proporsional. Jadi menempatkan karyawan ataupun bawahannya tidak sesuai. Dan juga tentunya masih banyak lagi nih pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ya, tadi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi ya. Tapi di sini kita tidak akan membahas lebih detail nih terkait dengan pelanggaran-pelanggaran apa saja sih yang sering terjadi atau yang sering dilakukan oleh pemimpin. Tapi di sini kita akan coba sharing-sharing terkait dengan etika-etika seorang pemimpin itu seperti apa. Oke, di sini terkait dengan etika kepemimpinan. Jadi sebenarnya ada 12 nilai dalam kepemimpinan, yaitu ataupun yang sering dikenal dengan value in leadership. Kemudian juga kita akan coba membahas ada 10 kebijakan dalam kepemimpinan atau feature in leadership. Ya, yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dengan memperhatikan batasan atau yang memiliki batasan. Jadi pemimpin memiliki batasan, yang dipimpin pun juga memiliki batasan. Sehingga di sini seorang pemimpin tidak membatasi kebebasan dari yang dipimpinnya. Yang kedua adalah seorang pemimpin harus terhubung dengan orang lain atau bersosialisasi. Di sini maksudnya adalah pemimpin harus memiliki koneksi, relasi, ataupun ikatan dengan pihak manapun, sehingga dia memiliki jaringan yang luas. Dan juga seperti pepatah yang mengatakan bahwa orang biasa yang terkoneksi jauh lebih hebat daripada seorang jenius yang terisolasi. Jadi bersosialisasi atau memiliki ikatan ataupun relasi itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Oke, yang selanjutnya adalah justice atau keadilan. Di sini yang dimaksud keadilan adalah sama rata, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas sebuah negara adalah mendistribusikan keadilan. Dan begitu pun juga tugas seorang pemimpin. Pemimpin harus mendistribusikan keadilan. Yang keempat adalah sejajar. Di sini maksudnya adalah setiap orang harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak mendiskriminasikan atau memperlakukan orang dengan beda-beda. Di sini kita harus menghargai perbedaan, lalu berkolaborasi, dan juga tidak berat sebelah ya.
Ya, selanjutnya adalah tanggung jawab atau responsibility. Apa itu tanggung jawab? Yaitu adalah internalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab. Kemudian, melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan cara yang terbaik. Di situ seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab atas tugas atau pekerjaannya dan melakukan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, yang selanjutnya adalah partisipasi. Jadi di sini seorang pemimpin harus melibatkan yang dipimpinnya dalam melakukan suatu kegiatan ataupun dalam mengambil keputusan dan tidak adanya dominasi kekuasaan. Oke. Ya. Yang kedelapan adalah berbagi atau sharing. Jadi di sini seorang pemimpin juga harus berbagi atau sharing pengalamannya, ilmu itu kepada pewarisnya nanti. Selain itu juga seorang pemimpin harus memiliki sifat solidaritas. Di sini adalah sifat peka ataupun kemauan dari seorang pemimpin untuk berani menanggung. Jadi di sini seorang pemimpin berani berbuat dan juga berani bertanggung jawab atas hal yang diambilnya tentunya ya. Yang ke-10 adalah trust atau kepercayaan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat percaya kepada dan berpikir positif kepada yang dipimpin atau manusia. Karena sesungguhnya manusia itu memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Jadi dengan kita memberikan kepercayaan kepada orang lain itu bisa membuat orang lain itu jauh lebih berkembang daripada kita tidak memberikan kepercayaan kepada dia. Yang ke-11 adalah toleran. Jadi di sini seorang pemimpin harus memiliki nilai toleran. Jadi kita harus memaklumi ketika apa yang kita ekspektasikan itu tidak terwujud atau di luar dari ekspektasi kita. Kemudian yang terakhir adalah pewaris. Jadi seorang pemimpin di sini juga harus menyiapkan pewarisnya ataupun pemimpin selanjutnya setelah si seorang pemimpin ini tidak jadi pemimpin. Dengan cara apa? Tentunya tadi dengan adanya sharing ilmu, adapun sharing pengalaman, itu pun juga salah satu suatu tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk mewarisi ataupun menyiapkan seorang pewaris itu di kemudian harinya. Oke, tadi kita sudah membahas 12 nilai-nilai kepemimpinan. Kemudian sekarang selanjutnya adalah kita akan coba sharing-sharing tentang kebajikan dalam kepemimpinan itu. Jadi di sini yang pertama adalah kejujuran. Sebagai seorang pemimpin itu harus bisa bersikap apa adanya. Ya, kalau dibilang adalah saya, dan kita juga sebagai seorang pemimpin harus menghindari sifat kamuflase. Di sini seorang pemimpin adalah harus bijak, lurus, dan berusaha tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya serta tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Selanjutnya adalah respect atau rasa hormat. Kepada siapa saja kita harus memiliki rasa hormat, tentunya ke siapa saja, termasuk juga kepada yang dipimpin. Selanjutnya yang ketiga adalah mendengarkan. Jadi di sini seorang pemimpin harus memahami apa realita yang terjadi secara objektif ataupun sesuai dengan realita. Jadi kita harus mendengarkan masukan dari yang dipimpinnya itu seperti apa, sehingga
ketika dalam melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan itu sesuai dengan realita ataupun objektif. Yang selanjutnya adalah keandalan. Jadi setiap perkataan dan perbuatan seorang pemimpin itu harus sejalan. Jadi dapat menyelesaikan tugas-tugas seorang pemimpin itu dengan baik dan benar ya. Yang kelima adalah kasih sayang. Tentunya sebagai seorang pemimpin harus memiliki atau mempunyai sifat welas asih atau pemaas dan juga dermawan ya, suka memberi. Ya, yang selanjutnya adalah yang keenam adalah bersyukur dan berterima kasih. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin harus mampu melihat kelebihan ataupun kontribusi yang dipimpin atau bawahannya. Di sini juga bisa dengan memberikan apresiasi yang baik ataupun bisa dengan cara kita memberikan reward ataupun apapun itu. Yang penting sebagai seorang pemimpin itu juga harus bisa berterima kasih kepada bawahannya, karena tanpa ada mereka seorang pemimpin itu tidak bisa berjalan dengan baik, atau suatu organisasi itu jika hanya mengandalkan seorang pemimpin, maka organisasi tersebut atau perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, yang selanjutnya adalah tadi kita sudah membahas 12 nilai-nilai kepemimpinan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba sharing-sharing tentang kebajikan dalam kepemimpinan itu. Jadi di sini yang pertama adalah kejujuran. Sebagai seorang pemimpin itu harus bisa bersikap apa adanya. Ya, kalau dibilang adalah saya, dan kita juga sebagai seorang pemimpin harus menghindari sifat kamuflase. Di sini seorang pemimpin adalah harus bijak, lurus, dan berusaha tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya serta tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oke, yang ketujuh adalah kesabaran ya. Mungkin kita sering mendengar istilah nobody perfect ya, atau di semua orang itu tidak ada kesempurnaan di setiap orangnya. Jadi seorang pemimpin itu sama aja kita akan mengelola ketidaksabaran ya. Jadi tentunya dalam hal salah kan gue. Ya, yang ke-8 adalah integritas. Jadi seorang pemimpin itu harus menghindari catatan-catatan yang bilangnya apa ya, immoral. Jadi kalau bisa minim ataupun nihil, sehingga seorang pemimpin harus menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan merendahkan, melecehkan, ataupun perbuatan yang immoral lah, sehingga nantinya seorang pemimpin itu tidak memiliki catatan-catatan yang immoral tersebut. Yang kemudian ke-9 adalah seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang sederhana dan rendah hati. Tentunya seorang pemimpin ini tidak membesar-besarkan atau membanggakan dirinya gitu kan, untuk terlihat berkelas, cerdas, dan juga hebat gitu kan. Jadi di sini seorang pemimpin itu harus bersifat sederhana dan juga rendah hati. Kemudian yang terakhir adalah seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang kuat, sehingga nantinya seorang pemimpin itu tahu kemana atau memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan suatu kesuksesan atau keberhasilan bersama timnya.
Ya, itulah rekan-rekan etika kepemimpinan. Semoga kita sebagai seorang pemimpin bisa menerapkan etika-etika tersebut sehingga nantinya kita bisa menjadi pimpinan yang baik, bijak, efektif. Oke, balik lagi nih. Ingat di teori 360 derajat yang pada intinya kita semua adalah pemimpin karena pada dasarnya esensi memimpin itu adalah mempengaruhi. Kita bisa mempengaruhi yang di samping kanan kita, di samping kiri kita, di bawah kita, ataupun juga yang di atas kita. Terima kasih, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.